Selamat siang Bapak Ibu dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya bersyukur karena kita selalu ingin hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk Melita Sidabutar yang kembali menjadi berkat untuk kita. Dan beberapa bulan lalu Melita dapat penghargaan AMI Award untuk kategori lagu rohani Kristen terbaik. Luar biasa ya. Makanya tadi nyanyinya anugerahmu begitu. Karena memang semua adalah anugerah Tuhan. Saudara diberkati? Haleluya. Minggu depan Coki Sitohang yang akan khotbah untuk ibadah 3 dewasa muda di tempat ini. Ya, dewasa tua juga boleh datang, orang muda juga boleh datang. Pokoknya yang berjiwa muda. Coki Sitohang saya rasa cocoklah berbicara untuk kalangan yang adult. Dulu kan take me out begitu ya. Jadi dia akan khotbah minggu depan. Minggu depannya lagi ada kesaksian. Mongol akan kesaksian di tempat ini. Jadi bawa teman-teman supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Itu memang Mongol itu pelawak, lucu. Cuma dari pengakuannya kalau nggak salah dia baca Alkitab 14 kali ya. 14 kali, luar biasa itu ya. Jadi walaupun di dunia hiburan, entertainment, tapi tetap firman Tuhan menjadi pedoman bagi kita sekalian. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Teguh Beriman kepada Yesus. Kita baca Yohanes 6 ayat 15 sampai 21 yang berbunyi demikian. Yohanes pasal 6 ayat 15 sampai 21, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap, dan ayat terakhir kita baca bersama. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mari baca bersama. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki iman teguh, iman penuh kepada Kristus. Karena Kristus adalah senter, pusat iman kita. Saudara, kekristenan tidak hanya terdiri dari ajaran. Karena inti daripada kekristenan adalah pribadi Kristus Yesus. Saudara, semua agama punya pengajarnya, tapi semua pemimpin agama mati dan dikuburkan. Hanya Yesus yang mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk menjadi hakim yang adil atas alam dunia ini. Kalau saudara mau berjumpa dengan pemimpin agama tertentu, saudara bisa pergi ke luar negeri mengunjungi makamnya karena makamnya masih ada di sana. Tapi kalau saudara ingin berjumpa dengan Yesus, bahkan saudara tidak perlu pergi ke Israel, tidak perlu pergi ke Yerusalem. Karena di Yerusalem kalau kita melihat kuburnya ada tulisan, "He is not here for he is risen." Dia tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit. Dialah satu-satunya yang mati, bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali. Dan karena dia sudah bangkit, saudara tidak perlu pergi ke India, saudara tidak perlu pergi ke Timur Tengah, saudara bahkan tidak perlu pergi ke Yerusalem. Walaupun boleh saja kalau saudara ingin pergi ke sana. Tapi kalau saudara ingin ketemu Yesus, karena dia bangkit, dia ada di sini. Dia bersama dengan kita. Siapa yang percaya Tuhan ada di dalam ibadah ini dan siap menjamah kita dengan kehadirannya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, mengapa kita harus beriman penuh kepada Yesus? Ada beberapa alasan yang dicatat di dalam perikop ini
Mengapa kita harus beriman teguh kepada Dia? Pertama, karena Yesus itu Maha Tahu. Ayat yang 15 tadi berkata, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung. Saudara, peristiwa ini terjadi setelah Yesus membuat mujizat 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang, sisanya 12 bako. Lalu dalam euforia makan kenyang, KKR dengan konsumsi, gak usah bayar, maka mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Karena mereka pikir kalau Yesus jadi raja, makan gratis, makan kenyang, gak usah bayar. Tapi Alkitab bilang Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Mereka tidak ingin menjadikan Yesus karena Dia Tuhan, Dia Raja, Dia pemerintah dalam hidup, tapi supaya kebutuhan fisik, kebutuhan perut mereka dicukupi, dipuaskan oleh Yesus. Karena itu Yesus menyingkir, meninggalkan mereka, pergi ke tempat yang sunyi. Saya percaya Yesus tahu motivasi apa yang ada di hati kita. Yesus tahu siapa kita. Yesus tahu apa yang kita pikirkan. Coram Deo, di depan mata Yesus semua telanjang dan terbuka. Nggak perlu kita menutupi diri pakai topeng, karena Tuhan tahu, melihat sampai tembus ke hati kita. Mungkin orang tidak mengabaikan saudara, tapi Yesus peduli. Yesus tahu nama kecil saudara. Yesus tahu pengalaman hidup saudara dari sejak kecil sampai sekarang, bahkan pada masa yang akan datang. Apa yang akan terjadi 3 tahun yang lagi, yang akan datang kita tidak tahu. Tapi saya mau bilang 3 tahun yang akan datang, Yesus tahu tentang saudara. Enggak terlalu penting kita tahu. Lebih penting Yesus yang tahu. Dan Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tahu pergumulan hidup saudara. Mungkin ada beberapa orang yang menutup rapat bahwa pada masa kecil engkau dilecehkan secara seksual oleh anggota keluargamu yang dekat dengan engkau. Dan engkau ingin menutup hal ini. Seringkali orang punya lembaran hitam yang tidak mau orang lain tahu. Tapi Yesus tahu dan mengerti. Yesus tahu bukan untuk menghukum saudara. Dia ingin merangkul, memulihkan hidup saudara. Dan melalui hidupmu engkau bisa jadi berkat. Sehingga segala trauma masa lalu diangkat. Dan saudara bisa dipakai Tuhan menjadi alat kesembuhan bagi orang-orang yang mengalami pengalaman traumatis semacam itu. Kita bersyukur karena kita punya juru selamat yang Maha Tahu. Seorang wanita Samaria ketemu Yesus. Yesus bilang, panggil suamimu. Aku tidak bersuami. Tepat katamu. Kamu sudah 5 kali bersuami. Dan sekarang kamu tinggal dengan suami orang. Bzut. Seperti panah yang menembus jantung hati wanita itu. Dari mana dia tahu? Siapa yang membocorkan rahasia hidupku kepadanya? Tidak perlu ada orang memberitahu. Kan Yesus sendiri Maha Tahu. Ketika Yesus jalan di Yeriko, dia melihat ada orang di atas pohon. Dia bilang apa? Hai Sakius, turunlah engkau. Aku akan menginap di rumahmu. Siapa yang kasih tahu? Nama orang itu adalah Sakius. Yesus tahu. Ada seorang duduk di bawah pohon ara. Dan kemudian waktu Yesus berjumpa dengan dia, Yesus berkata, aku tahu engkau Israel sejati. Engkau adalah orang yang punya hati yang luar biasa untuk membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Nama orang ini Nathanael atau Bartolomeus yang akhirnya menjadi murid Yesus. Yesus bisa mentobatkan orang di atas pohon ara. Yesus bisa mentobatkan orang di bawah pohon ara. Dimanapun saudara duduk, mau di depan, mau di belakang, mau di bawah, di atas, Tuhan tahu hidup saudara. Dan Tuhan ingin memanggil kita supaya kita menjadi orang-orang yang dikasihinya. Dalam Mazmur 139 ayat 1 dan ayat yang kedua, firman berkata, Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Hanya engkau. Amin. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Engkau mengenal kami lebih dalam, lebih dekat dari nafas kami. Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu lembaran hitam dalam hidup kami, tapi Engkau tidak mengingat-ingat itu. Iblis selalu mengingatkan kita akan masa lalu. Tuhan mengingatkan kita akan rencana yang besar dalam hidup saudara di masa yang akan datang. Itulah Tuhan yang kita cinta. Matius 6 ayat 8. Firman Tuhan berkata, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ada nggak anak yang tanya kepada papa mamanya, papa besok masih mampu nggak kasih makan saya? Saya yakin anak nggak ada yang tanya begitu, dia percaya betul bahwa bapaknya bisa kasih dia makan. Apalagi Bapa Surgawi, sebelum kita minta, Dia sediakan. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang bergumul dengan uang sekolah, orang tuamu ada di kampung tidak punya uang. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa buka jalan dengan cara yang tidak engkau pahami. Dia mengerti kita. Kalau saudara datang hari ini, mungkin temanmu yang mengajak engkau dan kau pikir itu kebetulan. Saya percaya jauh sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah tahu engkau akan duduk hari ini dalam ibadah ini, mendengarkan khotbah ini. Dan Tuhan punya rencana spesial. Dia ingin menyapa hidup saudara, karena Dia sangat cinta kepada saudara. Kita tidak hanya percaya kepada doktrin, kita tidak hanya percaya kepada ajaran walaupun semuanya baik. Kita tidak hanya percaya kepada perintah dan larangan, kita percaya kepada pribadi Yesus Kristus yang maha tahu, yang bisa mengubah hidup kita. Karena Dia sangat peduli kepada kita. Saya ingat satu kali di Bandung, saya khotbah di salah satu satelit gereja kita. Pagi, ibadah pertama, saya turun dari mobil, saya tarik kaos kaki saya yang agak melorot. Dan saya mikir gini, kaos kaki saya kok jelek gini ya, melorot terus ya. Aduh, tapi ini masih ada kebaktian sampai siang. Lalu sore masih ada kebaktian lagi. Apa sempat ya saya beli kaos kaki untuk ganti kaos kaki yang jelek ini. Tapi udah gak sempat pikir panjang, saya udah kebaktian, khotbah, nyalamin jemaat. Setelah selesai keluar dan seorang ibu kasih kantong kresek warna hitam. Pak Pendeta, saya mau kasih ya sesuatu. Oh ya, terima kasih Bu, Tuhan berkati. Setelah semuanya selesai salaman, saya buka. Lepet, saudara-saudara. Rupanya dia tahu pendeta habis khotbah, lapar, dia kasih lepet. Tapi di bawah lepet ada satu benda lain. Saudara tahu apa itu? Kaos kaki. Loh, kok tahu? Ada seorang kasih satu kaos kaki, satu pasang kaos kaki. Nggak wajar, nggak biasa. Orang kasih kaos kaki. Tapi waktu saya terima itu, saya hampir menangis, saudara. Karena saya merasa Tuhan menyapa saya dan berkata, anakku, hari ini kamu khotbah yang benar, khotbah yang baik, supaya jemaat diberkati Tuhan. Urusan kamu kecil, aku yang siapkan melalui satu orang yang aku utus. Saya percaya tidak ada persoalan terlalu besar yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Tapi saya percaya tidak ada hal yang terlalu kecil yang Tuhan abaikan. Dia sayang kita, Dia peduli kita, karena Yesus adalah Allah yang maha tahu. Satu kali saya ngomong sama istri saya, aduh udah agak lama gak olahraga nih, ayo jalan pagi, lari pagi lagi. Oke, nah saya cari
sepatu olahraga saya yang sudah lama ada di lemari, saudara-saudara, di lemari sepatu. Saya cari-cari, saya ketemukan. Ternyata depannya itu bolong. Rupanya digigit tikus karena ada jejak-jejak tikus di situ, saudara. Waduh, bolong nih, masa pakai sepatu bolong? Saya bilang, aduh kapan ya kita ke toko sepatu deh beli sepatu. Gak sempat mikir lebih jauh, apalagi doa, saudara-saudara. Saya hari itu ada beberapa urusan, salah satunya mengunjungi salah satu saudara. Lalu setelah ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia bisa ngomong gini. Saya itu beli sepatu olahraga beberapa minggu yang lalu, pas enak waktu di toko. Begitu saya pakai di rumah kok kekecilan ya, heran juga katanya. Lalu dia tanya, mau nggak? Kalau cocok ambil, kalau nggak cocok nanti saya kasih orang lain. Langsung dalam hati seperti ada suara, pasti pas. Karena apa? Jatah saya, saudara, begitu saya masukin kaki memang pas. Jadi saya besoknya lari olahraga dengan sepatu tersebut. Sampai hal yang kecil Tuhan peduli. Ada hal-hal besar yang Tuhan sediakan. Kita sedang bangun biayanya luar biasa besarnya. Tapi hari lepas hari Tuhan selalu menyediakan dengan cara yang kita tidak pikirkan. Tapi jangan pikir bahwa Tuhan hanya bisa menjawab doa-doa yang besar. Gak sempet doa, saudara. Masa doa buat kaos kaki? Tapi Tuhan peduli. Bapamu di sorga peduli. Begitu besar cinta Tuhan dalam hidup saudara. Karena itu cintai dia. Alkitab berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati. Gak kepikir Tuhan sediakan semuanya bagi setiap orang yang mengasihi dia. Modal saya cuma satu, mengasihi Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, yang gak kepikir, yang gak ada dalam angan-angan, gak pernah mimpi, Tuhan sediakan. Kok bisa Melita ya yang jadi juara Emmy Award? Dia kan masih junior nih, kan banyak grup-grup hebat juga di belantika musik rohani. Kok bisa dia ya? Anugerahmu, saya percaya itu jawabannya. Anugerahmu, semua hanya anugerahmu. Saya percaya apapun yang menjadi pergumulan saudara, anugerah Tuhan cukup untuk hidup saudara. Waktu engkau pulang dari tempat ini, engkau akan melihat kasih karunia Allah mengejar saudara. Kemurahan hati saudara, Tuhan akan mengejar saudara. Perkara-perkara yang baik berkat Tuhan akan dicurahkan. Kenapa saya percaya penuh kepada Yesus? Karena Yesus Maha Tahu. Yang kedua, kenapa saya harus percaya beriman penuh kepada Yesus? Karena Yesus mengatasi kegelapan. Ayat 16 dan 17 berkata demikian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Saudara, di tengah malam, di tengah kegelapan, murid-murid sedang berlayar diterpa oleh angin badai dan mereka belum melihat Yesus. Pada Yesus sedang berjalan ke arah mereka. Istilah malam, istilah gelap, secara rohani di dalam Alkitab biasanya dihubungkan dengan keadaan atau kondisi dosa. Karenanya dalam Roma 13 ayat 12 sampai 14 firman Tuhan berkata demikian. Hari sudah jauh malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudara, kehidupan orang di dalam gelap, kehidupan orang di tengah malam, di mana lampu mati, itu tidak menyenangkan. Lagi malam-malam mati lampu, saudara jalan, tabrak sana, tabrak sini. Banyak orang hidupnya menabrak firman, menabrak aturan yang ada,
menabrak etika yang baik. Karena apa? Mereka hidup di dalam gelap. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak berjalan di dalam kegelapan, tapi dia akan berjalan dalam terang hidup. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7 juga mencatat hal ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Mari kita hidup di dalam terang. Apa itu artinya hidup di dalam terang? Terang-terangan, terbuka, jujur, gak ada yang ditutupi. Apa yang ada di dalam mengalir keluar, apa yang di luar menunjukkan apa yang ada di dalam. Tidak pakai topeng, tapi terbuka di hadapan Tuhan. Punya integritas, gak bohong-bohong. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kuasa untuk kita lepas dari segala perbuatan kegelapan, asal kita mau bertobat. Karena dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. One new man in Christ. Satu manusia baru di dalam Kristus. Saya mau bilang manusia baru beda dengan manusia yang lebih baik. Agama, amal itu bisa membuat kita sedikit lebih baik, tapi bukan manusia baru. Ada orang bilang gini, saya waktu belum bertobat, sehari itu bisa ngerokok 3 bungkus. Sekarang sesudah bertobat cuma sebatang. Bertobat bukan menurut saudara. Begitu mendengar temennya ngomong seperti itu, teman sampingnya bilang, oh gitu ya. Kalau gitu saya juga udah bertobat. Kenapa? Saya dulu setiap minggu pergi ke pelacur. Sekarang sebulan sekali lah, karena sudah bertobat. Lah apa itu bertobat saudara? Itu sedikit lebih baik menurut ukuran manusia. Tapi dalam Kristus yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Izinkan Tuhan menerangi hidup kita, sehingga hidup kita sungguh-sungguh berjalan di dalam terang dan bukan di dalam kegelapan. Yang ketiga, kenapa kita harus percaya penuh kepada Kristus? Karena Yesus mengatasi alam. Ayat yang ke-19 berkata, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Yesus berjalan di atas air, artinya Yesus menguasai alam. Dia bisa meneduhkan gelombang laut. Dia bisa mengubah air biasa menjadi air anggur, memberikan sukacita bagi pernikahan di Kana yang kehabisan persediaan minuman bagi tamu-tamu yang hadir. Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Karena dia adalah Sang Pencipta. Yohanes 1 ayat 3 berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dia yang menciptakan, Dia yang bisa membenahi segala keadaan yang ada. Meneduhkan gelora laut bisa, menyembuhkan orang sakit bisa, memperbaiki kondisi yang buruk menjadi baik bisa, apalagi mengatur kehidupan kita. Dia yang mencipta, Dia bisa memperbaiki semua keadaan. Satu kali ada orang naik mobil, mogok, dia coba perbaiki, gak bisa jalan itu mobil. Tiba-tiba ada mobil lain yang berhenti, seorang keluar dari mobil pakai jas. Dia bilang, Pak, boleh saya bantu? Oh, boleh. Tapi apa Anda ngerti? Saya coba ya. Dia otak-atik sedikit, hanya beberapa menit, kreng, jalan. Wow, Bapak hebat sekali. Mengerti ya soal mesin mobil. Boleh saya tahu nama Bapak? Kenalkan, nama saya Henry Ford. Saya adalah pencipta mobil Ford yang Anda gunakan.
Oh pantesan, yang bikin saudara-saudara. Saudara tahu siapa yang bikin alam semesta? Siapa yang bikin saya dan saudara? Yesus. Kalau dia yang menciptakan kita, dia bisa membenahi seluruh kehidupan kita menjadi baru di dalam dia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Yesus berkuasa atas virus, berkuasa atas bakteri, berkuasa atas penyakit, berkuasa atas apapun juga. Ada seorang hamba Tuhan yang dipanggil menjadi misionaris ke Afrika Selatan, namanya John G. Lake. Dan ketika wabah pes sedang melanda Afrika Selatan, banyak sekali orang mati. Dia satu-satunya hamba Tuhan yang berani keluar ke jalan-jalan mendoakan orang yang terbaring sekarat. Dan orang-orang ditumpangin tangan, sembuh. Sampai ada seorang dokter gak percaya, kok bisa? Ini kan penyakit menular yang bahaya sekali. Kemudian dia ambil sampel, saudara, orang yang sudah kena penyakit tersebut, kumannya begitu banyak dilihat dengan mikroskop. Tapi ketika John G. Lake menumpangkan tangan pada bagian tubuh orang sakit itu, begitu diambil sampelnya, kumannya mati semua. Kok bisa? Karena Tuhan memberikan karunia, kesembuhan ilahi, mujizat kepada dia. Dia yang bikin langit, bumi, segala isinya. Apa yang susah bagi dia? Yesus berkuasa atas alam. Apapun penyakit yang mungkin Anda alami atau orang tuamu alami, semua penyakit itu punya nama. COVID, AIDS, kanker. Saudara tahu, semua penyakit ada namanya. Dan Yesus adalah nama di atas segala nama. Sehingga COVID, AIDS, kanker, penyakit apapun harus tunduk kepada nama Yesus. Dalam nama Yesus sembuh. Bagi yang percaya tidak ada yang mustahil. Karena itu mengapa kita percaya bahwa Yesus masih bisa melakukan mujizat kesembuhan ilahi. Mujizat tidak hanya berhenti pada zaman rasul-rasul. Karena Yesus tetap sama dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia berkuasa atas alam. Dia bisa melakukan mujizat. Saudara yang percaya, engkau akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Siapa yang setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang keempat, mengapa kita harus percaya penuh kepada Kristus? Karena Yesus mengatasi ketakutan. Ayat yang ke-20 tadi berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Ketika melihat ada orang bisa jalan di atas air, wah semua ketakutan, hantu. Antara hantu sama Tuhan memang beda tipis. Hantu. Tuhan apa hantu? Yesus bilang, aku ini, jangan takut. Hidup manusia seringkali diwarnai oleh ketakutan, kekhawatiran. Banyak orang khawatir tentang kesehatan, sehingga banyak orang mengalami psikosomatis. Somanya tubuhnya sakit karena sihenya jiwanya yang tegang. Penyakit-penyakit tubuh karena kegelisahan hidup. Gelisah akan pekerjaan, bisa dapat gak yang bagus? Banyak orang ingin membuat keputusan tapi ragu-ragu melangkah. Gak berani take action, takut keputusannya salah. Banyak orang takut, terlalu takut kadang-kadang. Seperti seorang ibu tanya kepada petugas di stasiun, Pak, kereta yang mau ke Jakarta jam berapa? Jam 6 bu. Yang ke Semarang jam 7 bu. Surabaya jam 8 bu. Loh ibu mau kemana sih? Semua kota ditanyain, oh enggak cuma mau nyumpang nyebrang doang. Ya nyebrang aja ribet saudara-saudara. Mesti tanya segala macam. Kadang-kadang kita mendengar, baca di sosial media, suka dihubung-hubungkan dengan kita. Hati-hati loh, di sini ada ini. Nah, itu mah jauh saudara. Apa yang terjadi dengan orang lain kan belum tentu terjadi dengan diri kita. Saya ingat satu kali, ada 3 orang bapak menantikan kelahiran anak pertama di rumah sakit bersalin. Suster keluar, Bapak selamat ya, istri Anda sudah melahirkan. Kembar 2 pak. Hah, kembar 2?
Suster tahu nggak? Saya ini karyawan di perusahaan kacang merek 2 kelinci. Pas ya, bisa kembar 2. Sejam kemudian, suster muncul lagi. Bapak B, selamat ya. Istri Anda melahirkan, sekarang kembar 3. Saya karyawan di perusahaan semen 3 roda. Wah, bisa pas ya. Mendengar itu, bapak ketiga pingsan, saudara-saudara. Setelah dibangunkan, disiram air. Kenapa Pak pingsan? Saya karyawan di perusahaan minuman ringan 7 Up. Dia takut rupanya waktu istrinya melahirkan kembar 7, saudara. Padahal begitu muncul cuma 1 anaknya. Kita kadang-kadang suka menghubung-hubungkan yang gak ada kaitannya dengan yang lain. Percayalah Tuhan Yesus dan firman-Nya mengusir ketakutan dalam hidup kita. Dia lebih hebat dari dokter, dari psikiater manapun. Ada seorang datang ke psikiater. Dokter, saya ini punya pikiran aneh. Tiap kali saya tidur, saya suka merasa ada seseorang keluar dari kolong ranjang nyekek saya. Perasaan kamu kan? Iya, tapi membuat hati saya gelisah. Oke, saya terapi. Di terapi seminggu sekali, saudara sekalian, ketemu, dikasih obat penenang, 2 bulan, 3 bulan, enggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya dia enggak pergi ke psikiater itu lagi. Setahun kemudian berpapasan di sebuah mall. Bapak kan yang dulu itu pernah ke saya, katanya ada orang suka lompat dari bawah ranjangmu lalu nyekek. Iya, kok enggak datang lagi sama saya konsultasi? Sudah sembuh Pak. Dokter udah sembuh. Bisa sembuh. Gimana cara sembuhnya? Pendeta saya datang ke rumah saya, doain saya, tumpang tangan, sembuh saya. Masa? Ya cara rohani boleh, tapi kan terapi harus. Bener Pak, saya didoakan, roh ketakutan keluar. Lalu setelah selesai didoakan, hamba Tuhan kasih nasihat sama saya. Gini ya, kamu punya gergaji gak? Ada. Diambil tuh gergaji, itu kan ranjang saya itu ada 4 sudutnya dari kayu. Dia potong tuh 1, 2, 3, 4. Jadi gak ada kolongnya lagi. Lesehan saya, tidur kayak orang Jepang. Sejak itu tidak ada lagi orang yang keluar untuk mencekik saya. Itu namanya kuasa doa dan hikmat dari Tuhan, saudara-saudara. Haleluya. Ada wisdom dari sorga. Makanya kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Yesus yang mengatasi ketakutan. Ketakutan itu kadang-kadang gak nalar, gak masuk akal. Kok bisa takut? Ada orang takut ketinggian. Aduh, takut. Ada orang takut naik pesawat. Punya duit banyak, gak bisa nikmati karena takut banget. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya engkau dilepaskan dari ketakutan semacam itu. Kalau belum waktunya Tuhan, selembar rambut gak akan jatuh dari atas kepala kita. Kalau belum waktunya Tuhan, 1000 jatuh di sebelah kiri, 10.000 jatuh di sebelah kanan. Kita akan tetap berdiri karena Tuhan menopang tangan kita. Saya berdoa kalau ada yang fobia, ada ketakutan yang tidak wajar, dalam nama Yesus, roh ketakutan keluar dalam nama Yesus. Sebab Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Tuhan memberikan roh keberanian, roh kasih, roh kekuatan. Terima perkara-perkara yang baik dari Tuhan. Mazmur 56 ayat 4 dan 5 berkata demikian. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara-saudara, kalau ketakutan, kekhawatiran mengetuk pintu hatimu, izinkan iman yang membuka pintu. Dan ketakutan akan lari terbirit-birit. Hadapi ketakutan dengan iman. Pegang firman Tuhan. Kepada firman-Nya aku percaya. Aku tidak takut. Matius 6 ayat 25 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, apa yang kamu minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Jangan khawatir, jangan takut. Aduh, nanti makan apa ya? Aduh, saya diberhentikan dari kerjaan. Bisa makan atau enggak ya? Jangan khawatir, Tuhan bilang. Kalau Tuhan kasih saudara tubuh, Dia pasti akan kasih makanan untuk kita bisa memelihara tubuh. Nggak usah khawatir, pasti makan. Apalagi calon presiden yang akan datang udah kasih tahu kan, ada makan siang gratis, pasti makan, saudara-saudara. Jangan khawatir ya, mudah-mudahan dia tepati janjinya. Jadi bagi orang pengangguran tetap ada makan siang minimal, saudara. Saya beri kasih susu dengan asam folat supaya kita sehat. Ya jangan khawatir. Calon presiden aja janji kita percaya. Masa kita nggak percaya sama Tuhan Yesus? Yang berkata jangan kamu khawatir, Tuhan pelihara kehidupanmu. Yang penting cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang lain akan Tuhan tambahkan kepadamu. Yang kelima, yang terakhir, kenapa kita harus percaya penuh kepada Yesus? Yang kelima, karena Yesus membawa ketujuan. Ayat yang ke-21 berkata demikian. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Ini mujizat nih saudara. Ya, mujizat pertama itu kan Yesus jalan di atas air. Nggak mungkin punya, jadi mungkin. Yang kedua, begitu mereka mau menaikkan Yesus ke perahu mereka, langsung perahunya sampai ke tujuan. Dari sini saya melihat bahwa kalau kita mengundang Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita, Dia akan menibahkan kita pada tujuan yang kita rindukan. Kota apa yang mereka tiba? Alkitab tadi bilang Kapernaum, artinya rumah penghiburan, rumah kebahagiaan. Kalau hidupmu gelisah, tidak bahagia, ada anak yang nakal, ada masalah kerjaan, ada masalah dalam pendidikan, pacar ninggalin, hati menjadi sedih, undang Yesus datang dalam perahu kehidupanmu. Dia akan memberikan damai sejahtera, rumah penghiburan, rumah kebahagiaan. Engkau akan ditibakan ke sana. Bahkan rumah abadi, hidup kekal selama-lamanya di dalam sorga. Yang penting taati perintahnya. Ayat terakhir Yosua 1 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jangan takut, tapi renungkan firman, lakukan firman, perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Saudara mau sampai pada tujuan? Perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Hati-hati di jalan, jangan menyimpang kiri kanan. Perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Kalau saudara ingin pergi ke satu tempat, nggak tahu, belum pernah ke sana, asal tahu aja alamatnya. Sekarang kita punya GPS, Global Positioning System, Google Map misalnya. Tinggal masukkan alamatnya, dia akan ngomong belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, sampai tujuan. Kenapa sampai tujuan? Karena ada peta jalan yang mengarahkan kita ke sana. Hidup ini gak ada peta jalannya. Tapi tujuan sebagian besar orang atau mungkin semua orang, hidup berhasil dan beruntung. Perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Pakai GPS. Bukan Global Positioning System, tapi God's Positioning System. The Bible, Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau engkau taat pada firman, engkau sampai tujuan. Kapernaum, rumah penghiburan, rumah kebahagiaan, perjalanan yang berhasil dan beruntung. Bahasa Inggris susah, bahasa Indonesia lebih gampang. GPS, goblok pasti sampai, saudara. Sampai kemana? Sampai tujuan. Hidup berhasil dan beruntung. Ada orang bilang gini, Tuhan tolong tunjukkan jalan yang harus aku pilih.
beri kepekaan di dalam hatiku. Ke kiri, ke kanan, ini atau itu. Mana Tuhan? Ada yang bilang gini, dulu rasanya Tuhan kadang suka bicara di hati nurani saya. Keputusan-keputusan yang saya harus ambil. Kok sekarang rasanya enggak ya? Jarang dengar suara Tuhan, jarang dengar bisikan di dalam impresi, intuisi hati. Selama engkau pegang Alkitab firman Allah berjalan lurus, gak usah takut. Saudara berada pada track yang benar. Walaupun mungkin impresi suara Tuhan gak terlalu sering saudara dengar. Tapi ini suara Tuhan yang lebih jelas di dalam Alkitab. Saudara pernah naik mobil dari Bandung sampai Jakarta lewat jalan tol? Saudara nyalain GPS, keluar dari rumahmu, berbelok-belok, belok kiri, belok kanan, 300 meter belok kiri, belok kanan. Begitu masuk ke tol, 2 jam ke Jakarta, itu GPS saudara ngomong terus enggak? Selama di tol jalan terus, ada suara-suara enggak? Diem kan? Tapi saudara selama berada pada jalan yang benar sesuai dengan petunjuk firman, enggak usah dengerin suara GPS pun sehingga engkau ragu, ini benar atau enggak ya? Saudara berada on the right track, track yang benar. Kan ribet juga kalau ngomong terus juga di tol. Jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Di Pareman ada jalan-jalan persimpangan di mana Tuhan akan memberikan impresi ke kiri ke kanan, ya atau tidak. Tapi selama engkau ikut firman Tuhan, rasanya kok Tuhan belum bicara. Selama engkau jalan lurus, engkau di jalan tol, saudara. Nanti kalau mau keluar jalan tol, ini kiri atau kanan, dia ngomong lagi, ambil yang kiri, jangan yang kanan. Kira-kira seperti itu. Tuhan akan membawa kita sampai pada tujuan. Saya mau berdoa untuk saudara. Saya merasa ada beberapa orang yang memang membutuhkan doa secara khusus. Mungkin ada doa yang belum terkabul, ada masalah dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam masa depan. Yesus ada di tempat ini. Dia siap menjamah hidup saudara. Dia mengenal namamu dengan baik. Dia tahu pergumulanmu. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan mendoakan saudara. Dan saya percaya mujizat pasti akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita.